Halo, kamu sedang mendengarkan podcast Bincang Dunia Kerja. Kembali bersama saya, Reski Mesanto. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol seputar industri garment serta kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan di dunia kerja. Kalau kamu misalnya suka pakai outfit yang keren, yang fashionable dan branded, pasti nggak mau ketinggalan ya tren fashion terbaru. Nah, pernah nggak sih kamu berpikir lebih jauh dari mana pakaian kamu berasal? Gimana sih item-item fashion ini sebelum sampai di butik atau store favorit kamu? Dan bagaimana kondisi pekerja dan perusahaan yang terlibat di dalam industri garment? Nah, industri garment di Indonesia ini berkontribusi hingga mencapai 5,4% terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada 2019. Ini saya kutip dari Kementerian Perindustrian. ILO, International Labour Organization, juga mencatat ada sekitar 2 juta pekerja pada industri garment. Nah, agar industri garment Indonesia berkembang ke arah yang makin baik, tentu saja salah satu aspek yang penting diperhatikan adalah pekerja. Dan kali ini yang kita bahas seputar keselamatan dan kesehatan pekerja di industri garment. Dan di episode kali ini saya sudah hadir bersama dua narasumber yang luar biasa. Ada Mbak Pipit Safitri. Mbak Pipit ini adalah Communication and Partnership Officer Better Work Indonesia ILO Program. Halo Mbak, apa kabar? Sehat ya? Mas Reski, alhamdulillah sehat selalu. Mas Reski gimana kabarnya? Sehat dong, harus itu yang paling mahal ya sekarang, sehat ya. Sehat, sehat. Sesuai dengan tema kita hari ini ya, Iya. keselamatan dan kesehatan. Oke. Ada juga Mas Eko Harsono, ini perwakilan Serikat Pekerja Departemen K3 DPP Gartex. Halo Mas Eko, sehat Baik. juga ya? Alhamdulillah, alhamdulillah Mas. Baiklah, senang sekali saya di episode kali ini berkenalan dengan Mbak Pipit sekaligus juga Mas Eko. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan ngobrolin tentang K3 di dalam industri garment ini. Nah, pertanyaan pertama langsung aja nih Mbak Pipit. Boleh nggak sih diceritain secara umum bagaimana gambaran pekerja di industri garment di Indonesia ini dan dalam konteksnya K3 ini? Silakan Mbak. Oke, Mas Eko. Ini juga buat Mas Eko, Mas Reski. Kok jadi saya ingetnya Mas Eko mulu nih. Gampang inget. Oke. Anyway, kalau kita ngomongin masalah kondisi industri garment ya atau tekstil, sepatu, pokoknya semuanya berhubungan dengan jahit-menjahit di Indonesia. Pasti teman-teman nggak tahu nih, nggak punya gambaran. Bikinnya seperti apa sih ya? Jadi kalau teman-teman kita ajak ke pabrik garment nih, Mas Reski ya, pabrik garment tuh padat biasanya. Padat karena memang sesuai dengan temanya padat karya. Padat karya artinya banyak orangnya. Bukan padat modal seperti industri-industri yang memang canggih gitu ya, industri teknologi. Karena sampai saat ini belum ada nih yang namanya baju yang kita pakai ya, dimasukin ke mesin, tahu-tahu keluar dari sepotong kemeja atau sepotong celana tuh nggak ada. Jadi semuanya dikerjakan masih secara manual, disambung bagian per bagiannya, dan itu semua dikerjakan oleh manusia. Yang kebanyakan nih ya, adalah 80-90% perempuan. Jarang tuh kalau kita ke pabrik garment ngelihat cowok ngejahit tuh jarang. Oke, anyway, kalau kita ngomongin industri garment, sepatu gitu ya, atau aksesoris lainnya yang ada hubungan dengan jahit-menjahit, tentu kita pasti langsung menanyakan gimana sih kondisi kerjanya kalau misalnya manusia yang kerja di sana tuh ternyata banyak, padat banget gitu. Apalagi di saat pandemi ini bingung juga gitu ngaturnya. Memang ini bukan jadi rahasia lagi gitu ya, banyak yang sudah sudah kita ketahui dari publikasi ya, dari kampanye-kampanye bahwa banyak tuduhan kalau misalnya industri fashion ini yang kesannya glamor gitu ya, kesannya high end, ternyata di baliknya itu banyak terjadi hal-hal yang menyimpang, terutama dalam kondisi kerja gitu ya, mulai dari kondisi kerja yang ala kadarnya gitu ya, karena memang gimana ya, biasanya rata-rata nih kalau saya dengar dari pabrik-pabrik yang biasanya kita ajak kerjasama, sebetulnya bikin bikin baju itu nggak mahal-mahal banget gitu, murah. Apalagi Indonesia ibaratnya kita dikategorikan sebagai tukang jahit aja gitu loh. Padahal ngerjain merek-merek luar negeri, merek-merek yang ngetop gitu, yang harga jualnya tuh mahal. Nah, kondisi kerjanya yang amat sangat memprihatinkan gitu ya, bahkan jangankan masalah fasilitas kerja gitu ya, masalah hal-hal yang memang seharusnya sudah wajib untuk disediakan seperti toilet gitu ya,
banyak dikomplainkan karena kondisinya yang tidak layak. Tetapi memang seiring berjalannya waktu dan seiring juga adanya keprihatinan dari berbagai pihak terhadap industri ini, lambat laun memang industri garment terutama di Indonesia juga mulai berubah karena banyak yang mengawasi nih, banyak yang melihat, banyak yang menyoroti bagaimana praktek-praktek kerja di industri garment. Mulai dari fasilitas kerjanya yang sudah agak mendingan gitu ya, gradual ya, improvement, karena memang improvement ini tidak berjalan instan gitu ya. Saya ingat banget, saya terjun ke industri garment ini sudah hampir 20 tahun gitu ya. Memang saya melihat banyak sekali kemajuan-kemajuan dalam hal kondisi kerja di industri ini. Tidak hanya yang standar ya, yang normatif kalau kita bilang, tetapi juga hal-hal yang sifatnya best practice, terutama yang menyangkut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja perempuan di industri ini. Sementara itu dulu, Mbak Pipit, ini saya cukup ada satu tiba-tiba yang terlintas di bayangan, di pikiran saya. Tadi Mbak Pipit kan sebutkan dengan segala kondisi yang ada di dalam industri garment. Garment ini padat, bukan padat karya, bukan padat modal, tapi padat banget, padat karya gitu ya, desek-desekan mungkin gitu ya. Nah, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, bagaimana sih Mbak penerapan K3 di industri garment di Indonesia saat ini, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, dan sebenarnya apa sih tujuan pelaksanaannya ini sendiri, Mbak? Oke, ini menarik Mas, karena juga banyak ya saya melihat ke pabrik-pabrik garment, karena kan program Better Work ini yang fokusnya ke industri garment berorientasi ekspor ya, jadi memang ini destinasinya semua ekspor gitu ya. Bagaimana mereka bekerja sama dengan serikat pekerja di tempat kerjanya masing-masing dan juga pekerja yang non serikat pekerja untuk sama-sama saling bahu membahu pada saat zaman pandemi ini. Memang mereka melakukan berbagai macam inovasi, baik itu inovasi yang sifatnya infrastruktur dalam hal pandemi ini ya, jadi disekat-sekatin tuh sewing line, kalau kita ngomongin line jahit gitu ya, di tempat pabrik garment atau pabrik sepatu, itu jejeran Mas. Satu line itu bisa orangnya berapa Mas Eko? Mungkin 25, 30 atau 40 ya bisa ya? Kalau line-nya panjang ya? Ada, kalau di kita ada beberapa, satu line itu bisa nyampe kurang lebih 60 sampai 70 orang. Satu line ya. Sementara satu pabrik itu mungkin isinya ada 12 sampai 20 line, saking besarnya. Itu jadi pekerjanya tuh ribuan gitu loh. Ya. Nah, mereka banyak melakukan inovasi-inovasi yang seperti saya bilang, baik itu untuk infrastruktur, disekat-sekatin gitu ya, sampai juga pengaturan jam kerja, pengaturan jam makan siang gitu ya, jam istirahat, kemudian juga ketika mereka masuk ke tempat kerja tuh biasanya kan itu juga menjadi suatu tantangan ya. Kalau non pandemi gitu ya, sebelum zaman pandemi biasanya ngantri panjang dan desek-desekan. Nah sekarang mereka harus berjarak. Kemudian juga saya melihat pada saat pandemi ini, terutama di 2020-2021 banyak juga yang melakukan hal-hal pencegahan ya, dalam artian membuat pekerja menjadi lebih sehat, misalnya melakukan break untuk senam pagi atau jemuran gitu ya. Ada juga yang kasih vitamin, ada juga yang melakukan tes mandiri gitu ya. Jadi siapapun yang datang ke tempat kerja gitu udah ketahuan nih izin kamu ya, kamu pulang kampung gitu ya. Kemudian pas balik lagi ke tempat kerjanya mereka harus melakukan tes, dan itu semua dilakukan bersama-sama dengan kehadiran serikat pekerja di tempat kerjanya mereka. Bahkan juga satu pabrik garment yang menjadi anggota kita itu bagus banget gitu ya, selain memang ada kehadiran P2K3 di dalam tempat kerjanya, mereka juga bikin task force gitu ya, satgas COVID gitu. Jadi dengan adanya satgas COVID ini yang isinya adalah termasuk di dalamnya perserikat kerja, mereka bersama-sama melakukan monitoring gitu ya, ngiderin pabrik untuk memastikan bahwa para pekerja itu taat prokes gitu lah. Oke, Mbak Pipit. Jadi memang sejauh ini sudah banyak ya, yang seperti Mbak Pipit bilang, improvement yang sudah dilakukan untuk istilahnya dalam tanda kutip perbaikan menuju yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, Mbak Pipit, nanti kita akan ngobrol lagi, tapi sekarang saya pingin ke Mas Eko nih sebagai perwakilan dari Serikat Pekerja. Nah, kalau kita berbicara dengan kondisi yang tadi Mbak Pipit sudah jabarkan, ya kita review kembali ya, misalnya kayak
desek-desekan. Tadi Mas Eko juga sempat bilang bahwa satu lane aja bisa sekitar 60 orang dan itu kan banyak ya di tengah situasi seperti sekarang. Nah, kalau kita berbicara peranan Gartek sebagai serikat pekerja dalam mendukung penerapan yang efektif ini bagaimana? Mungkin Mas Eko boleh kasih contoh-contoh yang sudah dilakukan selama ini. Silakan Mas Eko. Baik ya, terima kasih Mas Reski ya, Mas Reski. Ya, yang di lapangan terjadi sampai saat ini terkait juga memang dalam kondisi pandemi ya, perusahaan-perusahaan seperti halnya perusahaan di kita itu menerapkan protokol kesehatan, juga beberapa tadi ya perubahan infrastruktur di kantin, juga memberikan pelayanan juga terhadap karyawan yang mungkin diduga ada terkena virus corona, jadi ada PCR, ada apa di kita itu. Terus juga emang berdasarkan PKB bahwa penerapan K3 ini sudah sejak lama karena merupakan kewajiban bagi perusahaan. Apalagi kita punya buyer itu sangat menekankan dengan standar ISO 45001. Saat ini yang dipakai di kita yang terbaru karena ISO 45001 itu keluar kurang lebih bulan Maret 2018. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah di kita ya itu dapat dikatakan nol, dan pada hari ini kebetulan sedang diadakan juga vaksinasi booster ketiga ya. Vaksinasi ketiga booster ya. Itu jadi semua apa yang menjadi aturan lah ya, karena pemerintah begitu gencar juga untuk bagaimana menanggulangi kondisi-kondisi karyawan, sehingga contoh adalah memberikan pengetahuan. Jadi kalau pagi itu di kita ada namanya kampanye dengan membawa spanduk kecil, banner gitu. Nah itu pamflet ya. Itu orang-orang HSE, anggota HSE dalam hal ini adalah P2K3 di perusahaan kita itu berdiri dan mengingatkan kepada karyawan untuk selalu mematuhi ketentuan mengenai K3. Jadi untuk apa? Jadi kami juga selalu mengawal, selaku serikat pekerja selalu mengawal penerapan K3 di tempat kerja. Untuk apa? Di antaranya memberikan pengetahuan kepada pekerja supaya nanti mereka terlindungi. Kadang kan kesadaran dalam hal ini dari pekerja, kadang-kadang kita tetap harus mengawal itu karena biasanya mereka agak lalai atau mungkin lupa ya menggunakan APD atau apa, sehingga terkadang gitu. Kalaupun memang kecelakaannya tidak LTI, istilah LTI ya, lost time injury, selama lebih dari 2 hari mereka kehilangan jam kerja, tapi diminimalisasi untuk hal itu sebenarnya tidak terjadi, karena tujuan K3 pada dasarnya adalah bagaimana membuat kecelakaan itu menjadi zero accident gitu. Dan hal ini dilakukan juga untuk mengurangi angka kecelakaan kerja. Kita akan tekan terus itu. Makanya di sini beberapa orang, 2 orang ya perwakilan dari serikat kita menjadi bagian anggota dari P2K3, dan karena lumayan banyak karyawan, sehingga di masing-masing bagian itu perusahaan punya kebijakan membuat yang namanya perwakilan sebagai kepanjang tanganan dari HSE, yaitu HSE Committee namanya, Health Safety and Environment Committee di setiap departemen. Tujuannya untuk mengurangi tadi kontrolnya menjadi lebih dekat kan dengan karyawan, sehingga
hal tersebut mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi produktivitas kerja yang baik. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah dalam kondisi yang pandemi kita udah ngelewatin kemarin pabrik perusahaan kita tuh level 4 sampai ke level 3 sampai sekarang sampai level 2 gitu. Dan kondisinya masih terkontrol, terkondisi, dan perusahaan berjalan dengan baik sampai saat ini. Sementara itu dulu, Mas. Oke, Mas Eko tadi juga sudah menyampaikan bagaimana kerjasama baik dari pihak perusahaan maupun dalam hal ini pekerjanya ya. Salah satu yang sudah dilakukan perusahaan adalah dengan setiap hari melakukan campaign, membawa brosur atau pamflet dengan dimaksudkan supaya meningkatkan kesadaran bagi para pekerja. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara dari sisi serikat pekerja nih Mas Eko, seperti apa serikat pekerja dilibatkan dalam K3 dan bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran sesama pekerja tentunya untuk bisa berpartisipasi dalam K3 ini? Ya, kita kalau di serikat sendiri kita punya program terkait ada pelatihan ya, training internal untuk perwakilan divisi disebutnya. Jadi kepanjang tangan di serikat di basis itu ada perwakilan divisi yang kita coba untuk memberikan wawasan tentang bagaimana pentingnya K3. Jadi teman-teman karyawan dalam halnya anggota kita bisa, oh ternyata yang penting itu bukan kita melihat bagaimana gajinya harus sesuai, apalagi sekarang ini bulan-bulan kemarin dalam kondisi yang menurut saya kurang baik ya, karena peraturan yang baru ini gitu menimbulkan gap terkait dengan kenaikan upah. Nah, oleh karena itu kita coba memberikan juga wawasan kepada teman-teman perwakilan divisi yang untuk disampaikan kepada anggota, sehingga mereka punya kesadaran, oh ternyata yang penting itu bukan hanya itu, ternyata keselamatan dan kesehatan ini juga sangat penting. Maka ketika kita tidak selamat, otomatis tidak sehat itu. Kalau orang yang sehat belum tentu selamat, tapi orang yang selamat filosofinya udah pasti sehat. Beberapa hal ya kita sampaikan atau kita datang Pak, selaku perwakilan serikat, kita setiap hari itu ada yang namanya patroli. Kita selain safety patrol ya yang dilakukan oleh tadi HSE Committee, kita juga di jam bergantian dengan petugas P2K3 kita juga berkeliling untuk coba menyampaikan beberapa hal. Mungkin ada keluhan-keluhan di teman-teman karyawan, baik tidak hanya kondisi K3 tapi kondisi yang lain. Tapi memang penekanan kondisi K3 atau kesadaran ini harus terus selalu dibangun supaya mereka lebih punya kesadaran. Itu Mas. Oke, terima kasih Mas Eko. Nanti kita sambung lagi. Baik. Oke Mbak Pipit, ini kita berbicara tentang fakta ya. Faktanya tentang K3 ini. Setiap karyawan yang masuk di dalam suatu kantor atau pabrik atau tempat kerja lah istilahnya ya, pada saat awal rekrutmen dulu pasti sudah diperkenalkan dengan K3 dan segala macam aturan. Tapi faktanya seringkali K3 ini hanya sekedar ya hanya administratif lah seperti itu. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa sih seringkali terjadi seperti itu dan apa yang dilakukan atau apa penyebabnya sehingga bisa diabaikan K3 ini, padahal ini kan penting ya. Kita harus setuju dulu bahwa K3 ini penting loh sebetulnya. Silakan Mbak Pipit. Administratif itu betul banget Mas. Nggak usah ini ya, kita mulai dari pembentukan panitia keselamatan kesehatan kerja yang memang kalau kita ngomongin P2K3 panitia tersebut ya memang sudah dimandatkan melalui undang-undang gitu loh, bahwa di setiap perusahaan mau bentuknya itu apapun, jenis usahanya apapun gitu ya, manufaktur ataupun perkantoran, mereka harus punya. Dan kenapa itu dimandatkan? Memang P2K3 itu merupakan istilahnya adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam memantau kebijakan mengenai K3 di tempat kerja, memantau pelaksanaan, memantau monitor
strategi-strategi K3 di tempat kerjanya masing-masing gitu. Ini sih saya belajar dari pengalaman saya ya. Dulu saya bilangnya adalah saya public figure gitu ya, bukan public figure tapi public figure. Kenapa? Karena saya selalu datang ke satu pabrik, ke pabrik yang lain, ngelihat kondisi kerja mereka gitu di garment, di industri garment. Nah, biasanya kalau saya ke pabrik nanyain P2K3, kamu punya P2K3 nggak? Pasti jawabannya adalah punya gitu ya. Lengkap dengan panitianya gitu ya, susunan segala macam. Tetapi ketika ditanya apa tugasnya gitu ya, peranannya, apa saja yang sudah dilakukan, kebijakannya seperti apa, strategi penerapannya, monitoring dan sebagainya, biasanya itu kosong, tidak ada gitu ya. Dan itu sayang sekali gitu, karena P2K3 kan harusnya memang menurut mandat itu diketuai oleh top manajemen. Itu segitu kuatnya gitu ya mandat undang-undang. Karena top manajemen adalah orang-orang yang memang mempunyai mempunyai posisi untuk sebagai decision maker, pembuat keputusan. Dan itu berkaitan dengan K3 pelaksanaan di tempat kerja. Kenapa hal ini seringkali terlewatkan? Satu sih menurut saya ignorance ya. Ketidakpedulian, menganggap enteng, dan juga kalau kita berbicara di industri garment, ini investasinya gede banget gitu. Nggak usah ngomongin masalah penyediaan APD ya, karena kan kalau APD ini adalah intervensi paling akhir kalau kita ngomongin dari analisa resiko kerja gitu. Penyediaan tempat kerjanya aja yang meminimalisir potensi kecelakaan kerja itu terjadi di tempat kerja itu sering nggak diperhatiin. Gimana tempat kerja dirancang itu nggak peduli biasanya. Apalagi industri garment yang penting gue output keluar gitu ya. Ekspor tepat waktu, buyer nggak kecewa gitu ya. Nggak ada reject, nggak ada penalti gitu. Nah sebetulnya kalau misalnya semua itu dilakukan, kecelakaan kerja kan tentu berkurang ya. Dari yang minor maupun apalagi fatal gitu ya. Yang ini tentu saja kalau misalnya kecelakaan kerja terjadi akan mempengaruhi waktu produksi, ada time yang hilang, ada orang yang akan kena terdampak gitu. Dan itu otomatis mempengaruhi produksi. Mereka tidak melihat biasanya ya, tidak melihat efek panjangnya gitu ya, efek ke depannya. Kalau ada lost time gitu ya, pasti produksi terganggu. Kalau produksi terganggu otomatis nggak on time gitu. Kalau nggak on time, otomatis nanti ada kemungkinan penalti ataupun karena banyak kecelakaan kerja bisa jadi kualitas barang juga menjadi terpengaruhi. Dan yang paling penting lagi adalah reputasi dari pabrik itu sendiri. Ini terutama di industri garment ya. Industri garment itu paling takut sama yang namanya buyer. Kalau ada apa-apa terjadi gitu ya di tempat kerjanya, hal-hal yang berhubungan dengan kecelakaan kerja, taruhlah kebakaran nih kayak waktu kejadian di Bangladesh tuh banyak banget tuh. Dari gedungnya roboh, dari kebakaran di pabrik garment tuh semua kejadian di Bangladesh. Dan itu cukup membuat mata dunia tuh menyorot Bangladesh gitu ya pada saat itu. Bahwa memang kondisi keselamatan kesehatan kerja di Bangladesh tuh memang sangat memprihatinkan sehingga banyak intervensi di sana. Nah, ini seharusnya juga dipikirkan oleh para pengusaha di sini gitu dan juga para pekerjanya bahwa kalau misalnya terjadi fatality atau kejadian-kejadian yang fatal lainnya, kecelakaan kerja, itu pasti akan mempengaruhi reputasi mereka juga. Buyer juga akan menjadi nggak mau bekerja dengan pabrik tersebut. Itu sih. Ini satu yang tiba-tiba terlintas juga di kepala saya, berarti para pengusaha-pengusaha garment ini harus belajar dari semboyan polisi lalu lintas ya. Kecelakaan itu bermula dari pelanggaran lalu lintas gitu ya. Jadi ada pelanggaran K3 malah bisa kemana-mana nanti efeknya. Oke, Mbak Pipit, ini kalau kita kembali lagi. Banyak juga sih kalau dari... Iya, Mbak Pipit silakan. Ya, ini saya mau nambahin juga nih kalau di tempat kita di Indonesia nih ya, setidaknya dari yang kejadian-kejadian yang pernah kita alami, ini boiler meledak tuh juga ada Mas, jangan salah, boiler meledak sampai bikin orang mati tuh ada juga gitu. Wah, ribut tuh. Semua orang ribut, nggak cuman bayaran tapi juga pengawas ketenaga kerjaan di kementerian gitu ya juga langsung datang gitu ya melihat ini ada apa gitu ya. Terus kemudian ada juga kebakaran gitu ya, walaupun akhirnya bisa dilokalisasi di situ gitu. Tapi itu juga cukup banyak menimbulkan masalah gitu ya, dan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, setidaknya teman-teman yang ada di industri garment, pengusaha maupun pekerja, bahwa ini halnya bukan main-main gitu ya.
Ya, mudah-mudahan ini bisa tertangani dengan baik ya, dan nggak jadi mengulang kebiasaan-kebiasaan yang lalu kalau di negara kita. Kalau ada kejadian baru ribut, nanti kalau nggak ada antang lagi gitu ya. Alasannya nggak enak, pakai APD nggak enak gitu ya, nggak nyaman. Gitu. Kayak dulu sebelum pandemi nggak mau pakai masker karena nggak enak gitu. Sekarang mau pandemi semua pakai masker gitu lama-lama. Karena kebiasaan ya. Betul. Nah kalau kita kembali lagi berbicara tentang K3, tadi Mbak Pipi juga sempat sebutkan perusahaan garment atau ya pabrik garment lah bisa dibilang seperti itu, mostly itu isinya perempuan. Nah kalau kita berbicara tentang perempuan tuh pasti punya kebutuhan yang agak berbeda dengan laki-laki ya. Nah kalau kita berbicara tentang kebutuhan perempuan, kemudian kita kaitkan dengan K3, sejauh ini bagaimana Mbak K3 ini mengakomodir segala kebutuhan perempuan? Ya, saya mau ngomongin dari komposisi P2K3-nya itu sendiri, Mas Reski ya. Biasanya kalau ngomongin K3 di tempat kerja, walaupun itu garment 80-90% perempuan, isinya cowok semua. Betul kan tuh Mas Eko ya? Kebanyakan majority ya. Ini kita ngomongin biasanya nih, majority gitu. Saya 80% Mbak, 80% perempuan. Nah, di tempat kerjanya Mas Eko nih oke nih 80% perempuan, tapi tempat-tempat lain tuh biasanya kalau ngomongin K3 tuh masih urusannya cowok gitu ya. Itu juga ada stereotyping tuh. Cewek-cewek masih nggak mau, aduh gue nggak pinter nih masalah K3, tapi K3 bukan cuma ngomongin mesin ya gitu. K3 kan juga ngomongin macam-macam gitu. Kesehatannya juga ada. Nah, karena keterwakilan perempuan di panitia pembina keselamatan kesehatan kerja itu masih sedikit gitu ya. Makanya juga isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja para perempuan juga jarang dibicarakan gitu ya. Misalnya satu, isu mengenai maternitas ya, baik itu cuti hamil atau kemudian juga menyusui gitu ya, waktu dan ruang untuk menyusui, kemudian juga ketika cuti haid ataupun hal-hal lain yang memang khusus ada hubungannya dengan perempuan, karena misalnya gini, alat pelindung diri juga kan banyak juga yang didesain ternyata tidak untuk perempuan gitu ya, unisex, tapi ketika dipakai perempuan ternyata nggak pas gitu, nggak fit gitu. Taruhlah sarung tangan besi yang buat motong gitu ya. Nah, itu tuh yang kadang-kadang juga lupa. Tetapi juga karena kita di program Better Work ini memang tujuannya adalah untuk membina kapasitas dari P2K3-nya tersebut dan orang-orang yang terlibat di dalamnya maupun pekerja secara lebih luasnya, ini lambat laun juga terlihat perbedaannya gitu loh. Baik dari komposisi, baik juga dari fungsi dan peran P2K3 itu sendiri, itu juga lambat laun meningkat gitu loh. Kayak misalnya kalau P2K3 itu, kan dia kan sekretarisnya itu harus mempunyai ini ya, mempunyai K3 umum, sertifikat K3 umum. Nah, itu lebih dari 50% gitu ya, bahkan hampir 70% program-program yang ada, pabrik-pabrik yang masuk ke dalam program kita tuh rata-rata sudah mempunyai itu gitu loh. Dan juga ketika kita ngomongin ruang menyusui juga itu peningkatannya banyak sekali, Mas Reski. Sekarang kalau kita ke pabrik nih, pabrik garment, rata-rata banyak tuh yang punya ruang menyusui gitu ya, karena kan memang si pekerja ini kerja dari pagi sampai sore, bahkan kadang-kadang sampai malam ya kalau mereka lembur. Bagi yang sedang menyusui itu agak susah, nggak mungkin dia pulang dulu ya. Jadi ada salah satu pabrik gitu ya, saya ingat waktu saya pernah kunjungan, ada satulah yang saya bilang punya praktek terbaik gitu di Ungaran. Mereka sampai punya tidak hanya tempat menyusui yang memang mumpuni gitu ya, sampai ada kulkasnya gitu ya, jadi banyak banget tuh pekerja-pekerja perempuan yang nitipin setelah merah susunya gitu, memeras susunya, kemudian taruh di kulkas. Bahkan ada juga layanan antar ASI gitu loh. Jadi yang sudah air susunya sudah dikumpulkan ibunya di tempat kerja, kemudian dianterin nih ke tempat tinggal si pekerja tersebut. Itu saking mereka bisa kita kategorikan punya best practice dan amat sangat mengakomodir kebutuhan pekerja perempuannya. Ada senam hamil juga, banyak pabrik yang sudah mengadakan fasilitas-fasilitas atau kegiatan-kegiatan tersebut gitu ya. Penyuluhan, konseling, mulai dari KB gitu ya, kesehatan anak dan ibu juga itu banyak yang sudah melakukan gitu loh. Dan itu memang karena lambat laun melalui program Better Work kita istilahnya ada awareness raising untuk masalah tersebut.
Mas Reski. Oke, baik. Jadi kita bersyukur ya sudah ada beberapa pabrik yang juga sudah memperhatikan tentang hak-hak perempuan atau kebutuhan-kebutuhan perempuan. Nah, kalau kita kembali lagi ke Mas Eko nih, kita masih ngobrolin tentang K3. Dari sisi serikat pekerja, ada nggak sih kayak apa ya bisa dibilang hasil yang didapatkan perusahaan atau profit lah ketika suatu pabrik ini menerapkan K3 secara maksimal dan benar, Mas Eko? Ya, Mas. Sebelumnya saya jawab yang itu, saya ingin menyampaikan sudah dalam kesempatan ini bahwa ini ada gap sebetulnya yang terjadi terkait dengan perundang-undangan yang ada di kita. Karena sampai saat ini undang-undang tentang K3 yang dipakai masih Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Yang mana di dalamnya kan banyak aturan sih sudah tidak sesuai, nggak relevan lagi dengan kondisi-kondisi sekarang. Nah, saya pikir karena saya dari sisi serikat bahwa saya menyoroti regulasi ini kenapa udah lama nggak pernah masuk prolegnas itu. Saya sempat menyampaikan juga lewat jalur-jalur tertentu itu menyuarakan hal ini sehingga apa? Bagaimana perusahaan, industri apapun yang ada di kita, ketika aturannya, perundang-undangannya tidak dibuat sedemikian rupa untuk menggiring pengusaha, maksudnya untuk mengkondisikan pengusaha untuk benar-benar menerapkan ini secara komprehensif di lingkungan kerja. Sehingga ketika kita mau ikut, karena apa coba? Dari sisi serikat, kondisi yang terjadi akan selalu nantinya ujung-ujungnya adalah advokasi. Karena yang Mbak Pipi tadi sebutkan terjadi peledakan, boiler dan segala macam, itu pernah kita tahu waktu saya pelatihan itu ada kondisi-kondisi itu. Nah, masalahnya adalah kelanjutannya karena kembali cantolan hukum ini nggak kuat. Ya, paling yang terbaru sekarang penerapan daripada SMK 3 itu ada, dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 adalah Permenaker Nomor 5 tahun 2018. Itu memang ada perbaikan terkait bagaimana implementasi nilai ambang batas polusi dan lain sebagainya, itu ambient dan lain sebagainya, termasuk jumlah toilet yang harus disediakan oleh perusahaan ada di dalam Permenaker Nomor 5 tahun 2018. Yang apabila ini penerapan ini dilakukan cukup baik, maka dia hasilnya otomatis akan menghasilkan produk yang tepat waktu. Ini problemnya kan. Kenapa? Kaitannya kecelakaan kerja adalah kehilangan waktu kerja itu tadi. Maka ketika itu terjadi, jangan kebakaran lah ya, apa-apa. 2 hari saja teman-teman karyawan namanya tidak bisa melakukan aktivitasnya. Kalau itu padat karya, satu di kita namanya sel. Kalau satu sel ini ada beberapa orang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya tepat pada waktunya, sehingga dia mempengaruhi hasil produksinya yang harus berangkat yang sudah ditentukan kan. Jadi ada ETA ke negara luar untuk diekspor, sehingga ini tidak bisa terpenuhi, terpaksa harus air freight biayanya lebih tinggi lagi, sehingga akan mempengaruhi hasil atau output dari perusahaan itu sendiri. Nah, makanya kesadaran saya selalu ingin menyampaikan ini. Mohon maaf sekali kalau saya harus menyampaikan ini, mudah-mudahan ini bisa dikampanyekan ya. Saya berharap ini dikampanyekan, kebetulan ini ada dari Better Work dan ILO. Apapun itu, beberapa kali juga kita kedatangan tamu dari ICG atau apa. Saya selalu menyampaikan bahwa mohon kepada penguasa bahwa ini harus dilihat juga sebagai sesuatu yang penting kan. Jadi jangan cuma di akar rumput kita bicara soal kepentingan KTO sangat penting, tapi penguasa sampai saat ini nggak pernah atau belum terbuka untuk malah melihat bahwa K3 merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan. Kenapa?
karena ujung-ujungnya adalah devisa kan. Kalau perusahaan-perusahaan nggak lancar karena banyak kecelakaan kerja, pendapatan perusahaan itu juga nggak baik, sehingga saya pikir akan mempengaruhi devisa itu. Jadi mudah-mudahan ke depan saya pikir dengan adanya banyak acara-acara seperti ini ya, kegiatan-kegiatan semacam ini bisa menambah lagi kesadaran bukan hanya di kita ya Mas ya, Mbak Pipit, bukan hanya di kita sebagai karyawan ya akar rumput, tapi bagaimana penguasa juga atau pemerintah kita memperhatikan hal ini sehingga sinerginya ada kan. Betul, pengawasan ya Mas Eko ya. Nah, binaan juga gitu yang dari pemerintah gitu terhadap para pelaku usaha. Jadi kalau sampai hari ini Mas Reski dan Mbak Pipit ya, bahwa tadi Mbak Pipit menyampaikan bahwa penekanan ini baru dari buyer gitu. Pertanyaan saya adalah ketika perusahaan itu buyernya nggak kuat, kan di perusahaan-perusahaan besar di dunia yang udah ada, mereka punya afiliasi lagi tuh dengan afiliasi internasional, sehingga produk mereka itu diawasi. Karena saya ingat beberapa itu kejadian seperti di Bangladesh ya, saya pernah berkunjung ke sana juga karena kondisinya masih kurang bagus. Sehingga jadi sekarang ini yang mempunyai kesadaran adalah masyarakat, baik itu masyarakat internal lokal di kita maupun masyarakat internasional kan, yang memperhatikan kesejahteraan buruh, yang memperhatikan keselamatan, sehingga banyak juga Mbak Mas Reski ya, dari ILO saya lihat ada beberapa terkait GBV juga lah itu yang belum ratifikasi oleh pemerintah. Padahal ini adalah perkembangan yang baik, aturan-aturan yang baik yang saya pikir harus diadopsi oleh semua negara. Kalau memang kesadaran atau perhatian terhadap K3 dianggap penting gitu. Jadi jangan cuma kita aja nih, teman-teman karyawan, ayo diobrak-abrik terus di-push, tapi cantulan hukumnya sampai hari ini saya pikir belum memadai gitu. Oke. Baik. Mas Eko, terima kasih. Mungkin ada sedikit kritik dan masukan juga kepada para pemegang kekuasaan ya. Oke, baik, ini kita sudah masuk di pertanyaan terakhir ini untuk Mbak Pipit. Ada nggak Mbak pesan ke teman-teman semuanya agar K3 di industri garmen khususnya ini semakin optimal dan mendapat perhatian dari pengusaha agar K3 terus membudaya di tempat kerja, dan mungkin bisa disampaikan juga kira-kira apa yang harus diupayakan untuk bisa mencapai semua itu. Silakan Mbak. Kalau pesan dari saya sih, Mas Redki ya, yang pertama adalah memaksimalkan peranan P2K3 ya, peranan P2 di K3 di tempat kerjanya masing-masing. Saya setuju tadi dengan Mas Eko yang berbicara mengenai cantolan hukum, tetapi juga yang paling penting adalah ketika itu diimplementasikan ke yang lebih lebih jauh lagi gitu ya, para pelakunya juga harus ada kesadaran gitu loh untuk memaintain keadaan tersebut dan mampu mengidentifikasi potensi-potensi bahaya, dan itu sebetulnya yang dilakukan oleh P2K3 dan orang-orang yang tergabung di dalam tim tersebut gitu loh. Karena memang jika ini tidak difungsikan, otomatis hal-hal yang sama akan berulang kembali gitu ya, karena tidak akan ada semacam batasnya atau pagernya atau watch-nya gitu ketika kita ngomongin mengenai pelaksanaan P2K3 di tempat kerja. Jadi hal-hal seperti misalnya isu mengenai bahan kimia, masalah emergency, kebakaran dan sebagainya, kalau tidak ada yang memonitor gitu ya secara internal ya otomatis akan kejadian lagi, dan itu juga yang kita tangkap ketika kita melihat dari pabrik-pabrik yang tergabung dalam program Better Work Indonesia. Ketika kita ke pabrik, biasanya isu-isu tadi itu biasanya berulang kembali gitu loh. Kenapa kita ingin memanfaatkan atau memaksimalkan peranan P2K3 ini melalui program Better Work? Karena memang kita ingin melihat bahwa yang punya kontrol adalah mereka gitu di tempat kerja. Jadi tanpa ada idealnya ya, tanpa ada buyer gitu ya, tanpa ada mungkin tekanan-tekanan dari organisasi sosial lainnya, organisasi internasional, pabrik-pabrik ini bisa memaintain keadaannya sendiri. Dan siapa yang memaintain, siapa yang memutuskan atau menetapkan strategi,
ya orang-orang dalam P2K3 tersebut, mereka kalau kita istilahkan adalah they are the one in the driving seat gitu. Ya mereka yang duduk di sana, mereka yang menyetir kemana arah kebijakan dan penerapan P2K3 di tempat kerjanya. Itu sih Mas Reski kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pipit dan Mas Eko. Kita sudah ngobrol-ngobrol di Bincang Dunia Kerja episode kali ini. Kita membahas tentang K3 di industri garment. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Pipit Savitri, Communication and Partnership Officer Better Work Indonesia, ILO Program. Kemudian ada Mas Eko Harsono, ini perwakilan Serikat Pekerja Departemen K3 DPP Gartex. Terima kasih sekali lagi buat Anda yang juga sudah mendengarkan Bincang Dunia Kerja. Podcast ini terselenggara atas kerjasama KBR dengan ILO. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Reski Mesanto undur diri, salam.